Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa lahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa, hadirin dimanapun Anda berada, puja dan puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan senantiasa kesehatan yang Allah berikan kepada kita semuanya kita lakukan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam senantiasa keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku di mana pun Anda berada, bahwa suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seseorang, sosok manusia, dan pada saat itu semuanya tidak mengenalnya. Dan pada saat itu sosok manusia itu mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, ma huwa al-Islam?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Islam itu? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-Islam syahadatu la ilaha illallah." Islam itu menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa Nabi Muhammad Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ditanya lagi, selain itu, kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Aqimus sholah wa atuz zakah." Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Hadirin para pemirsa dimanapun Anda berada, ketika Rasulullah SAW menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang yang sangat misterius ini, setelah itu para sahabat bertanya, "Ya Rasul, siapakah orang tadi?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Dia adalah malaikat Jibril. Dia adalah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah untuk memberikan pertanyaan kepada saya." Dari ulasan ini bahwa ternyata kewajiban kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, selain dari sholat, selain dari berpuasa, diwajibkan untuk menunaikan zakat atau membayar zakat. Lantas apa sih zakat itu? Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, "Aqimus shalah wa atuz zakah wa arka'u ma'ar raki'in." Dirikan sholat dan tunaikan zakat beserta orang-orang yang rukuk. Hadirin,
bahwa sesungguhnya zakat itu adalah salah satu dari rukun Islam. Maka sesungguhnya Islam didirikan dengan 5 pondasi, dan apabila di antara 5 pondasi ini satu saja tidak kita melakukan, maka akan runtuhlah Islam. Maka zakat salah satu pondasi Islam yang sangat kokoh dan kuat. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mewajibkan bagi kita sebagai umatnya untuk membayar zakat. Zakat ada 2, yang pertama adalah zakat fitrah dan kedua adalah zakat mal. Yang kita pembahasan pada hari ini adalah tentang zakat fitrah. Zakat fitrah diwajibkan bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 43, aqimus shalah wa atuz zakah, bahwa kita diwajibkan untuk membayar atau menunaikan zakat. Zakat termasuk salah satu adalah amal ibadah langsung kepada Allah dan juga amal ibadah sosial kepada manusia. Karena dengan adanya hikmah zakat akan menjadikan manusia bertambah cinta kepada orang yang mempunyai harta. Dan zakat fitrah ini berbeda dengan zakat mal. Kapan zakat fitrah ini dimulai? Zakat fitrah ini diwajibkan bagi seorang muslim adalah ketika sudah matahari terbenam di malam Ramadan. Karena sesungguhnya orang yang menunaikan zakat fitrah ini ada 3 syarat. Yang pertama adalah kapan zakat fitrah dimulai, yaitu ghurubi syamsi, ketika matahari sudah terbenam, maka diwajibkan kita untuk membayar zakat fitrah. Yang kedua, zakat fitrah ini diwajibkan bagi orang yang mampu, artinya pada malam Ramadan itu punya harta lebih untuk menunaikan zakat fitrah. Yang ketiga, tidak boleh kita membayar zakat fitrah atau tidak kewajiban membayar zakat fitrah apabila tidak menemukan sebagian dari bulan suci Ramadan dan sebagian dari bulan Idul Fitri. Artinya apa? Apabila ada seseorang yang lahir di bulan Idul Fitri atau malam hari raya, setelah maghrib lahirlah seorang bayi, maka tidak berkewajiban untuk membayar zakat fitrah, atau tidak wajib bagi orang tuanya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kenapa? Karena salah satu syaratnya adalah harus menemukan sebagian dari bulan suci Ramadan. Sementara anak yang baru lahir baru saja menemukan bagian dari hari raya atau Idul Fitri, sementara tidak menemukan bulan suci Ramadannya, maka tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Yang kedua, orang tidak wajib membayar zakat walaupun dia sudah menemukan bagian dari Ramadan. Contoh, ketika ada orang yang sudah berpuasa, kemudian pas di pertengahan puasa atau di awal puasa atau di akhir puasa, orang itu meninggal dunia, maka tidak ada kewajibannya untuk membayar zakat fitrah. Karena apa? Karena dia tidak menemukan bagian dari bulan Idul Fitri. Maka orang yang berkewajiban untuk membayar zakat fitrah adalah apabila dia sudah menemukan di bulan Ramadan, bagian dari bulan Ramadan dan bagian dari bulan Idul Fitri, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Seperti contoh, ada bayi lahir tanggal 28 di bulan Ramadan, maka dia diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Kenapa? Karena dia sudah menemukan bagian dari bulan suci Ramadan dan bagian dari Idul Fitri. Para pemirsa, dari hikmah zakat, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kemampuan untuk menunaikan zakat, dan mudah-mudahan seluruh dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya kepada seluruh para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.